Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Para sedulur beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya kembali bisa bersilaturahim dengan guru kita Ustaz Danu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa jumpa lagi nih setelah sekian hari. Mungkin terjeda. Kemudian ada Bang Zai. Assalamualaikum Bang Zai. Waalaikumsalam. Kacamatanya keren. Enggak, tadi kayak W.R. Supratman gitu. Serius, mulut soalnya. Kemudian ada Pak Uri. Assalamualaikum Pak Uri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pecinya makin merah aja. Insyaallah. Apakah karena cuaca panas atau gimana, nggak tahu ya. Ini merah kali ini. Baik, sedulur beriman, alhamdulillah saya sangat bahagia, sangat senang bisa kembali bersama-sama dengan guru kita, dengan Pak Uri juga dengan Bang Zai, dan juga bisa menemani atau menjumpai semuanya walaupun melalui media sosial. Nah, Ustaz, Allah berfirman di dalam Al-Quran, Innallaha ma'as-sabirin, bahwa Allah itu bersama orang-orang yang sabar. Mungkin topik kali ini kayaknya ini kita fokus kepada bahasa sabar. Karena sabar ini mudah diucapkan tapi berat untuk dikerjakan. Ya, sabar, sabar, sabar. Tapi pada kenyataannya, aduh, apalagi di rumah tuh. Sabar ya. Saya sendiri kalau lagi ceramah bilang sama orang, sabar ya, yang sabar ya. Datang ke rumah. Ada-ada aja itu, Ustaz. Nah, ini mungkin kita bahas masalah sabar. Seperti apa dan harus bagaimana nih Ustaz untuk menyikapi bahasa sabar itu yang sebenarnya? Iya. Sebelumnya bismillahirrahmanirrahim. Jadi selama ini memang kalimat sabar itu hanya sering diucapkan. Kemudian teorinya insya Allah sudah paham. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bisabri wassalah innallaha ma'as-sabirin. Jadi kita orang beriman itu memang diminta senantiasa untuk sabar dan sholat. Ya, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Sebenarnya sabar ini tidak hanya dijalankan pada saat orang mendapatkan masalah kesulitan. Yang sering diucapkan kalimat sabar ini adalah orang-orang yang mendapatkan kesulitan. Konotasinya ya. Konotasinya itu selalu ke sana. Padahal kalau kita lihat dari sisi kalimatnya itu adalah kita orang beriman disuruh senantiasa sabar dan sholat. Ini tidak menceritakan tentang musibah, tidak menceritakan tentang sesuatu keadaan, tetapi tentang keimanan. Kalau tentang keimanan ini berarti kita di dalam semua sisi kehidupan. Sisi kehidupan yang bagaimana Allah itu mengajak untuk senantiasa kita sebagai orang beriman itu sabar dan sholat. Sehingga nanti Allah menceritakan bahwa Allah itu beserta orang-orang yang sabar. Nah, berarti maksudnya seorang yang beriman dia mendapatkan musibah, mendapatkan ujian, atau umpamanya kalau kita bilang tidak mendapatkan ujian, tidak juga. Semua orang yang hidup di muka bumi ini akan mendapatkan ujian masing-masing pada saat semua waktu. Ada orang umpamanya pada saat dia bangun tidur pagi mau tahajud. Ini mau tahajud untuk kita nih, imam. Ya. Pada saat kita tahajud, istri kita bangun, istri kita masih tidur, kita bangunin. Kalau istri itu belum mau bangun, di titik itulah kita harus belajar sabar. Sabar yaitu memberikan nasihat demi nasihat kepada istri kita, mengajak untuk ada di jalan Allah. Kan posisinya seperti itu. Pada saat kita sudah mandi mau berangkat kerja,
istri kita masih layah-layah, ya kita ajarkan, umpamanya, ini hanya umpama, kita ajarkan istri kita itu untuk membackup anak-anak kita. Iya, betul. Betul ya? Iya, iya. Nah, itu kan tidak dalam konteks ada musibah juga, tidak dalam konteks ada suatu kejadian yang orang itu yang tidak mengenakan, tidak. Nah, di sini sama. Seseorang yang belajar sabar itu tidak diam. Seorang yang sabar itu harus dia memahami kejadiannya, kemudian dia mencoba mencari solusinya, kemudian tawakal kepada Allah Ta'ala. Nah, titik di situ tetap harus ada di jalan Allah. Kemudian serahkan sama Allah Ta'ala dengan tawakal tersebut. Hasil dari ini satu kejadian ya, bukan banyak kejadian, satu kejadian aja. Hasilnya nanti tetap ada dua hal. Hasilnya itu seperti yang kita inginkan atau tidak. Tidak sama seperti yang kita inginkan. Kalau hasilnya itu tidak seperti yang kita inginkan, tidak cocok, ya kita tetap harus sabar menunggu ketetapan Allah selanjutnya. Karena ketetapan Allah saat ini atau qadar untuk kita memang pada saat itu tidak cocok dengan yang kita inginkan. Sehingga harus sabar, tunggu. Kalau memang yang berikutnya kita lakukan lagi, nggak cocok lagi, tunggu. Kalau berikutnya nggak cocok lagi, tunggu. Sampai kapan? Tetap kita diminta oleh Allah Ta'ala ikhtiar dengan kondisi sabar. Sabar itu tidak memaksakan kehendak atau tidak gerutu. Kalau nggak cocok itu kan antara memaksakan kehendak sama gerutu itu kan di situ-situ. Ini masih belum selesai sabarnya ini Ustadz ya. Bersahabat lah antara gerutu sama marah. Nah, disinilah sebenarnya orang-orang Muslim itu diuji sebenarnya di titik-titik ini. Kalau dia bisa lolos, kesabarannya itu lolos, baru nanti Allah menceritakan bahwa Allah itu beserta orang-orang yang sabar. Di situ titiknya. Nah, sabar di sini tidak dalam kondisi juga orang-orang yang ada persoalan, ada kesulitan. Nah, kesulitan persoalan ini ada yang biasa, ada yang menengah, ada yang tinggi. Nah, kesulitan-kesulitan tinggi macam-macam. Ada yang membuat kesulitan itu ya orangnya sendiri. Karena perbuatan dolimnya. Orang itu kan hanya berpikir saat ini dia sulit. Tapi dulu yang dia kerjakan apa? Nggak pernah berpikir rata-rata. Kalau dia sekarang itu kepingin menginginkan sesuatu, nggak pernah dilihat dulunya. Tapi sekarang saya pingin A, ya paling saudara-saudara kita baca ini aja, kan begitu. Karena memang orang itu selalu berpikir bahwa dengan membaca itu Allah pasti ngasih. Padahal kalau saya bilang, enggak, Allah sudah banyak memberikan jalan. Nah, salah satunya adalah memperbaiki persoalan-persoalan dulu atau salah-salah atau dosa-dosa dahulu. Banyak juga guru-guru kita itu yang mengajarkan, siapa tahu doa-doa kita itu belum dikabulkan oleh Allah Ta'ala karena dosa-dosa kita. Itu sebenarnya. Nah, kalau itu tidak disentuh oleh seseorang pendakwah, itu sama memaksakan kehendak. Kalau seorang pendakwah memberikan kalimat, ini pasti rezekimu lancar, baca ini pasti kehidupanmu nyaman, amalkan ini semua, itu salah. Berarti dia tidak pernah melihat basic belakangnya. Siapapun nggak pernah melihat. Padahal takdir demi takdir itu Allah itu mencatat. Apa gunanya rokib sama atid sebenarnya? Nah, itu nanti di akhirat enggak, di dunia juga iya. Allah mau memberikan rizki kepada seseorang, itu juga dilihat latar belakangnya. Sama seperti umpamanya kita Ustadz, kita pekerja bawah. Kalau kita itu hanya doa di kamar, kerja, nggak pernah nyapu, nggak pernah nganter minuman, nggak pernah ini, kan pimpinan kita itu tahu itu pekerja kok nggak pernah kerja sih, gitu ya. Itu tawakal. Nah, itu kan pertanyaannya ringan. Apakah dia akan naik jabatan? Itu ringan analoginya Ustaz. Sehingga kalau seseorang dia tidak ada ikhtiar untuk menuju ke arah kebaikan, Allah itu tahu rezekimu ya segitu-gitu aja. Nah,
Di sini kesabaran yang mana yang beda? Satu, kalau orang itu diberi rizki yang cukup ya, nggak cuma berlimpah ya, nggak, belum ke arah berlimpah, cukup aja, cukup dia mau terpenuhi lah. Dia juga harus sabar, belajar sabar untuk tidak membuang-buang rizkinya itu, mempergunakan kepada yang tidak pas. Harus sabar juga. Harus sabar, karena keinginan manusia itu kan, dia ingin belanja, dia ingin keluar di YouTube-nya, dia ingin sedekah, ingin keluar di YouTube-nya, dia ingin banyak sekali. Itu kan mereka nggak sabaran, mereka itu nggak sabar mengelola hatinya. Bukan nggak sabar kan dapat ujian yang menurut manusia kurang enak, tidak, dia juga tidak sabar bahwa ada nafsunya yang dia inginkan, dia mau keluarkan lewat YouTube-nya. Berarti harus sabar untuk menjadikan dirinya jadi riya, harus sabar. Iya, harus sabar, harus dicegah, ditahan gitu loh. Itu kan harus sabar juga. Iya. Namanya apa itu? Sabar juga ya, sabar juga. Itu sabar juga, nggak bisa. Yang kita sendiri aja bisa sedekah, tapi kita umumkan itu ini, kita akhirnya sama. Kita ambil yatim piatu, kita umumkan, kita ini, kemudian apa kita omongkan sama. Yang tahu hati kita itu pada saat kita ambil yatim piatu untuk kita nafkahi, atau kita sedekah untuk kita berikan berapa juta atau ratus juta atau miliar, tapi kalau hati kita itu ingin kita ada ujub, ada riaknya, selesai. Atau berharap kembalian dari sama, ya, berharap kembalian sama, seperti itu. Nah, kesabaran ini tidak hanya pada teman-teman yang lagi kena musibah atau ujian yang merasa ini. Kesabaran ini juga melanda orang-orang yang dia sendiri dimampukan oleh Allah Ta'ala atau dilebihkan mampu oleh Allah Ta'ala, sama, dimudahkan, sehingga pada saat dia mampu, sabar nggak dia itu menjaga agar anaknya tidak hobi belanja. Lu kan begitu, karena kan ku anfusakum wa alikum naro ini kan tetap akan berlaku ke semua lini sebenarnya. Nah, ini juga harus sama, dia harus sabar untuk agar anak-anaknya tidak salah di jalan Allah Ta'ala, menyalahgunakan nikmat dari Allah, ya, seperti itu ya. Ya, seperti itu. Nah, inilah sabar ini ke semua hal. Jadi nggak cuma pada dapat musibah baru aku ini saya, enggak. Kita sendiri kayak mamanya dalam taklim kecil ini mengisi YouTube kita sama. Ya. Saya dalam menceritakan amanah Allah ini itu juga harus berpikir bagaimana orang itu bisa melakukan kesabaran sehingga nantinya Allah dekat dengan mereka, itu harus dijelaskan. Jadi jangan merasa terpojok dengan ujian yang merasa berat. Kan seperti itu. Beratnya ujian kalau memang itu tidak diawali dari dosa. Nah, ini saya ulangi ya. Beratnya ujian jika itu yang bukan diawali dari dosa, berarti Allah sudah mempersiapkan pahala yang besar. Kalau ujian itu muncul karena dosa-dosa dulu, berarti dia diingatkan oleh Allah Ta'ala untuk menyelesaikan dosa-dosamu itu, selesaikan dengan tobat. Kan gitu. Cuma orang itu tidak pernah diberikan pelajaran bahwa cobalah kamu banyak mohon ampun, cobalah kamu banyak mohon ampun. Coba, tidak seperti itu. Jadi kalau orang punya keinginan biar saya bisa bayar hutang, itu langsung, padahal dulunya itu boros dia itu. Nah, ini banyak sekali teman-teman dakwah itu yang langsung memberikan sesuatu, padahal belum tentu diberikan sesuatu itu juga menjadikan manfaat. Karena apa? Kalau memang itu terjadi, berarti dia mengajarkan keborosan pada orang itu. Dia akan mengajarkan keborosan demi keborosan terus. Kecuali kalau orang yang meminta agar dia itu bisa membayar hutang, ditanyain dulu kamu bagaimana, kan gitu ya. Dulu kamu bersyukur enggak pada saat kamu itu diberi rizki oleh orang tuamu, kan itu ditanyain. Sehingga dia paham bahwa oh iya, saya termasuk yang kurang bersyukur. Sehingga itulah yang
kita dijelaskan kepada taklim atau jamaah itu memahami bahwa oh ya ada kesalahan di saya, sehingga itulah mulai kedekatan dia dengan Allah, memohon ampun, mohon ampun jangan diulang lagi. Nah di situ Allah mulai memberikan rizki demi rizkinya, masalah itu mulai diringankan oleh Allah Ta'ala, kan seperti itu, karena Allah yang akan memberikan rizki-rizki kepada kita, yang mengatur juga Allah, bukan kita. Kalau kita hanya menjalankan kebaikan-kebaikan yang diajarkan oleh Allah, yang dipraktekkan oleh Rasul, dan kita coba lakukan. Kurang lebih kalau memang kita itu menginginkan Allah itu dekat dengan orang-orang sabar, atau Allah itu dekat dengan kita, yaitu tadi kurang lebihnya, Ustaz. Baik. Wallahu a'lam. Tapi Ustaz, ada satu ayat yang menyampaikan seperti wasta'inu bisabri wassalat. Bermohonlah kepada Allah dengan sabar dan sholat. Nah, apa hubungannya memohon pertolongan Allah tapi dengan sabar dan sholat? Apakah ketika kita minta kepada Allah mohon pertolongan itu harus sabar menunggu keputusan Allah, atau bagaimana tuh Ustaz? Memang dari ini sudah mulai rinci nih Ustaz. Aduh, ini mudah-mudahan sedulur beriman mulai memahami ya. Ini rinci. Jadi pada saat dia mengalami suatu kejadian, apapun itu, mau kejadian kurang enak menurut beliau atau enak, semuanya kan tetap memohon kepada Allah Ta'ala agar diberi sabar, agar sabar dan sholat itu menjadi penolong kita. Nah, di titik pada saat kita itu berdoa, memohon kepada Allah Ta'ala untuk diberi kesabaran, itu sebenarnya adalah menunggu hidayah dari Allah Ta'ala yang kita tidak pernah tahu. Hidayah itu wujudnya apa? Untuk menyelesaikan masalah. Ya. Karena kita tidak akan punya kemampuan apapun untuk menyelesaikan masalah kecuali atas izin Allah. Nah, sabar ini adalah mereka-reka kita, bukan mereka-reka, mencoba kita menjalankan perintah Allah Ta'ala untuk menyelesaikan masalah, tetap berdoa agar dimudahkan oleh Allah Ta'ala, mencoba dengan syariat yang kita pikir kita mampu atau tidak mampu, tapi kita coba tetap dekat pada Allah Ta'ala. Nah di titik itu, belum selesai semua, baru di titik itu Allah akan menilai. Walaupun dia bergerak satu langkah, pasti Allah akan bergerak beberapa langkah. Nah titik itulah yang dilihat oleh Allah Ta'ala untuk dinilai, dan dia termasuk gigih enggak, dia putus asa tidak. Kalau dia gigih, dia tidak putus asa, dia serahkan pada Allah Ta'ala, dia tidak putus asa, dia serahkan sama Allah, dia di titik itu lulus. Sehingga bisa aja berapa waktu kemudian, tidak lama, Allah memberikan hidayah berupa petunjuk itu untuk menyelesaikan masalah itu. Setelah masalah itu selesai, dia tidak meninggalkan sholat juga, jelas ya. Setelah masalah itu selesai, tetap dia harus belajar sabar setelah masalah itu selesai. Apa yang harus dia sabarkan setelah masalah itu selesai? Seseorang yang diizinkan oleh Allah Ta'ala bisa menyelesaikan masalah dan berhasil, satu yang dia harus belajar, sabar, tidak ujub dan riya. Itu yang Loh kan gitu, tetap aja kan ya gitu. Kalau bukan karena saya Kan gitu. Wah, saya habis ini, setelah saya begini kan ini selesai. Kan saya terus intinya. Nah, disitulah faktor kita itu merasa Tuhan. Disitulah kita itu ya namanya Tuhan, ya kita itu istilahnya melakukan doktrin ya, perbuatan yang sebenarnya harus tidak boleh kita lakukan. Dan itu sangat terjadi banyak di manusia, termasuk kita-kita yang muslim itu banyak. Nah inilah sabar demi sabar itu tidak hanya mencakup dari sisi musibah, nggak bisa. Tetap di sisi dia itu seneng, dia selesai aja. Allah tetap akan menguji. Loh, setelah kamu mohon kepadaku, kemudian aku berikan, kok kamu merasa kamu yang menyelesaikan? Itu kan ada dalam Quran, Ustaz. Lah, itulah yang Allah tidak suka. Berarti dia menuhankan dirinya sendiri. Nah, itu ya dianggap fasik istilahnya. Fasik oleh Allah Ta'ala dianggap
kafir. Nah, makanya di sini kita harus belajar benar untuk menjaga setiap saat. Jadi jangan ada persoalan kita sabar, coba kita urut ke belakang, masalahnya apa, kan gitu ya. Ustadz, saya itu sudah umur 43 tahun ini belum dapat jodoh satu pun. Waktu ditanyain kamu sama orang tua kamu sering ngeyel nggak? Iyalah, kan jelas itu. Iya. Berarti ini dia menginginkan jodoh, tetapi belum diizinkan oleh Allah Ta'ala mendapatkan satu pun kenal. Insya Allah disebabkan karena dia dengan orang tuanya nggak dekat dan ngeyel, kurang harmonis ya. Ya, dia ngeyel dengan orang tuanya. Nah, di titik itu berarti ini ujian yang diawali dari dosanya dia. Nah, inilah yang harus ditutup dengan tobat, memohon ampun kepada Allah Ta'ala. Kalau dulu dia itu sering sekali ngelawan sama orang tuanya. Nah, mudah-mudahan dengan itu tobat. Wallahualam beberapa waktu kalau memang Allah mengizinkan ya bisa bertemu dengan jodohnya, kurang lebih seperti itu. Nanti kalau udah ketemu jodohnya, ya lagi lah, waduh. Nah, harus sabar juga, nggak boleh kacau deh. Masalahnya kalau sudah ketemu kan biasanya ada-ada aja, dikira rumah tangga itu nyaman-nyaman, damai-damai aja. Iya. Harus sabar juga. Harus sabar juga. Ketemu sama suami yang diem, harus sabar. Harus sabar. Nggak taunya dia pingin suaminya nyoel-nyoel. Gitu ya. Bang Zai, kalau berbicara sabar ini Bang Zai kapan terakhir bersabar? Saya mau tanya. Iya Bang. Saya kalau ribut sama istri saya, ini langsung baru tahu dia suka ribut. Istri sering ngomong, bertahun-tahun aku sudah sabar. Weh, kau masih ginikan aku. Sinetron banget kayaknya. Innallaha ma'as-sabirinnya itu pada saat pertama dulu 20 tahun yang lalu katanya dia sabar itu, terus sekarang dia ungkit bertahun-tahun saya sudah sabar. Itu gimana itu? Ini menurut saya masih blunder. Masih blunder. Jadi gini, kalau istri kamu itu bilang bertahun-tahun aku sudah sabar, nah itu pertanyaannya adalah ini ungkapan marah atau dia sabar bener. Kalau sabar bener, kalimat itu tidak akan terucap. Berarti itu marah. Berarti dia menyimpan dendam. Nah, kenapa istrimu dendam? Itu kan harus dicari juga. Kenapa istrimu dendam? Kok bisa bertahun-tahun? Karena suaminya nggak sabar. Kan gitu harus dicari nih. Karena apa? Karena bisa aja memang ada sesuatu yang kamu kerjakan itu memang istrimu jengkel beneran, cuma marahnya itu juga dipendam terus menerus, jadi nggak mau ribut tapi diem. Nah, sehingga pada saat kamu itu ada kesalahan, walau a'lam ya kesalahannya apa, itu dia muncul lagi. Nah, itu wujudnya bukan sabar. Harusnya kalimatnya sudah bertahun-tahun aku diam. Itu yang betul. Aku masih tetap jengkel. Aku tetap masih jengkel gitu. Bukan itu yang dimaksud sabar itu berarti. Bukan, itu diam. Seorang yang sabar itu kalau diulang lagi kesalahannya, dia ya tersenyum aja tahu. Ya paling tidak istrimu nanti bilang, oh namanya juga suamiku emang senangannya begitu. Gitu aja cukup. Tapi bisa nggak istrimu itu memahami kamu? Nah, nggak bisa juga karena kesalahan ini kan kamu nggak nyebutin nih. Tapi kamu berani nggak bilang kesalahanmu itu, kemudian kamu itu dengan lapang dada mau mamanya kesalahan bertahun-tahun ini apa? Kamu tanyain kepada istrimu, tanya beneran serius. Kok kamu ngomong begini, saya nggak marah ya. Kok kamu ngomong begitu itu kenapa? Biar istrimu ngomong, kamu kan ini. Nah, pada waktu istrimu ngomong ini bener nggak? Jadi langsung, bukan kamu ini terus di sini jengkel lagi, diungkit lagi loh, kan nggak selesai ini.
nggak akan selesai. Kalau begini berarti dua-duanya ini nggak ada. Sebenarnya nggak ada sesuatu yang bisa menjadikan keluarga ini baik di hadapan Allah Ta'ala. Hanya saling menyimpan api di dalam hati masing-masing. Nah, disinilah yang harus kita ketahui. Apa yang menjadi unek-unek istrimu, kemudian suruh menyampaikan, dan pada saat disampaikan telingamu panas enggak? Kita dari solusi. Nah, dari situ dengerin dulu. Nah, kalau istri baru ngomong, itu kok disampaikan inilah, itu kan motong pembicaraannya sama sebenarnya. Nggak sabar, nggak sabar kan semuanya. Nah, di sini biar nyampein itu kan nggak cuma 5 menit, 10 menit. Bisa aja 2 jam itu istrimu itu ngomong terus, ya emang harus didengerin kalau memang mau diselesaikan. Dengerin kalimatnya apa-apa, catat di dalam pikiran, kemudian coba. Kalau memang yang kamu lakukan itu salah, ya memang nggak perlu nggak perlu klarifikasi, ya cukup ya aku salah. Kan seperti itu. Karena kalau klarifikasi tapi yang kamu klarifikasikan salah, di dalam pengadilan harusnya dihukum itu umpamanya 5 tahun. Tahu itu hakimnya ini ngeyel, itu hukumannya bisa 15 tahun. Jadi sama seperti Allah Ta'ala juga sama. Kalau memang kamu mau mengklarifikasi, berarti kamu punya keinginan baik. Ya ini baru mau nih. Setelah dicoba diceritakan, kok di tengah-tengah ini belum di tengah-tengah, baru prolognya aja kamu udah panas duluan. Lah, kemana? Ya memang kalau masalah itu bikin telinga panas, hati itu jengkel. Lah kalau memang salah, akuin aja. Daripada itu nanti berlarut-larut nggak akan selesai. Kan gitu ya. Nah inilah caranya mengantisipasi persoalan-persoalan sehari-hari. Api di dalam kehidupan rumah tangga itu tidak akan pernah padam kecuali di dalam keluarga tersebut itu ada Allah. Ada Allah itu salah satunya yang imamnya tahu kesalahan makmumnya, si makmum tahu kekurangan imam, dan dia juga tahu bahwa dia makmum, dan dia tahu bahwa keluarga ini harus baik di hadapan Allah. Nah baru di situ semuanya ketemu, semuanya baru ketemu. Kalau enggak ya semua keluarga muslim itu memang ada api di dalam hati masing-masing. Cuma api itu disimpan, dikeluarkan atau tidak. Memang ada yang tidak dikeluarkan, kelihatannya keluarga itu harmonis, tetapi dari sisi syariat enggak benar. Umpamanya si suaminya arogan, istri itu tahu pada saat dulu suaminya arogan itu kalau dinasehatin marah, akhirnya lama-lama istri kan diem, karena si istri mikir daripada ribut, kan gitu. Nah lama-lama kalau suaminya arogan terus-terusan, si istri belum meninggal itu sudah kena stroke dulu. Nah ini kan persoalan ya, kenapa dia kena stroke? Ya ini menjadi ujian si suami, kan gitu ya. Kemudian sama, kalau nggak gitu suami lebih emosional, nggak tahu emosional di dalam pekerjaannya. Sama, si istri yang tenang ini lihat suaminya stroke, nah si istri bagaimana? Karena dia menyimpan bara api, ya akhirnya dia malas ngeladenin suaminya. Akhirnya ya bisa aja itu bisa. Dan kalau memang seperti itu, ya memang nggak ketemu semuanya. Padahal kejadian-kejadian itu memang diawali dari masing-masing. Jadi ujian demi ujian dalam suatu keluarga, bentukannya memang kerukunan ataupun ekonomi, itu bisa aja disebabkan dari keluarga tersebut. Jadi insya Allah seperti itu, karena tidak mungkin Allah itu berbuat dolim pada hambanya, itu harus kita ingat. Jadi kalau momennya ada hambanya yang dolim, ada hambanya yang baik, kemudian Allah dolim, itu kayaknya saya nggak akan percaya. Makanya kalau ada seseorang yang dia itu hidupnya ya seperti itu diawali dari orang itu kepada Allah. Orang itu kepada Allah maksudnya melakukan apa sehari-hari atau dulu kepada Allah sehingga itu dicatat salah, sehingga disitulah orang itu baru mendapatkan musibah, baru disampaikan kepada ustadz, saya ada musibah ini, ya udah amalkan inilah. Yang dulu di mana? Kan begitu. Kan nggak bisa seperti itu.
Berarti tidak paham Rabbana dzalamna anfusana. Padahal walaupun itu doa kan difahami juga Ustaz ya. Ya, betul. Berarti Pak Uri itu kalau nanti ketemu dan mendapatkan informasi tentang yang tadi itu, ya tinggal Pak Urinya yang sabar. Kalau saya bisa aja begini nih Ustaz, bisa aja Tung ini sebenarnya maksudnya baik, tapi dia mau mengawalinya tidak ketemu langsung dengan istrinya. Oh, gitu. Saya kan hafal dia, jadi dia mengawalinya di vlog aja dulu, sehingga dia juga sini nggak deg-degan juga kalau mau ngomong sama istrinya. Artinya jangan sampai nanti kita itu kok dia diem aja, ternyata setelah bertahun-tahun baru ngomong. Bertahun-tahun berarti ketika sabar itu mulai diucapkan itu sebenarnya enggak. Sabar itu kan memang sampai menjalankan itu kan ada waktunya, ya ada istiqomahnya istilahnya. Jangan sampai terus ya Allah aku itu sudah sholat, kan sama itu. Kenapa hidupku begini-begini? Loh itu kan gerutuin dia. Mirip sebenarnya seperti itu. Jadi nggak perlu itu diomongkan. Kalau memang itu sabar terus, nggak perlu kamu itu bilang bahwa saya itu sholat, saya itu baca Quran, saya itu begini. Kalau kamu gerutuin hidupmu, apapun bentuknya gerutu. Orang yang mau minta kaya pada Allah Ta'ala, hatinya sebenarnya menggerutu. Kok enggak seperti itu? Iya, sampai akhirnya dia itu minta kepada Ustadz itu kan hatinya menggerutu. Padahal sudah sholat banyak. Iya, enggak sabar. Dia sudah sedekah banyak, tapi kan akhirnya karena sedekahnya bukan karena Allah, akhirnya kan bubar semuanya, tidak dinilai oleh Allah Ta'ala. Ya wajar kalau dia itu apa yang dia inginkan itu belum, saya bilang belum dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Akhirnya dia nggak sabaran, mintalah dia biar saya itu rezeki lancar, gimana Ustaz? Kasih. Loh kan bukan begitu caranya. Tapi boleh Ustaz, kalau mau Ustaz langsung dikasih ATM sama PIN-nya. Nah itu mau saya. Itu mau. Insya Allah seperti itu tuh. Satu lagi Pak Ustaz. Ya boleh. Kalau dalam keluarga itu dalam menghadapi anak, kadang-kadang kan anak itu juga memberikan ujian ya kepada orang tua, kepada saya dan istri saya. Gitu. Misalnya anak itu keluar gitu, terus janji, contoh aja keluar misalnya jam 10 pagi gitu, nanti bilang jam 2 siang mau balik kan seperti itu. Terus jam 2 siang kok belum balik gitu kan. Istri mulai gelisah nih, anakmu belum balik, dah sabar. Kan biasa gitu nasihat yang paling mudah keluar itu kan awalnya dah sabar dulu gitu. Sampai malam gitu baru datang. Nah bagaimana caranya Pak Ustadz itu kita itu dalam menghadapi hal seperti itu? Maksud saya sabar itu diam tunggu atau seperti yang bagaimana itu Pak Ustadz itu? Ini kan sering sekali terjadi di kehidupan saya khususnya. Iya, kehidupan manusia itu normal seperti itu. Yang pertama adalah sabar itu tidak menunggu, tapi tetap kalau ada telepon ya teleponlah. Kan harus telepon, itu ada ikhtiar, selalu bertanya, kamu di mana, kamu ini kan gitu. Kalau mamanya teleponnya itu dimatiin, ya wallahualam, saya nggak ngerti. Seperti itu. Kemudian maafkan. Iya, kok kayaknya sudah sering. Ya anaknya juga sering gitu. Ini lobet atau sengaja dilobetin itu materi? Nggak tahu. Kalau di sawah kan nggak tahu ya kita nggak. Iya. Nah pada saat si anakmu itu nanti balik pulang, ditanyain kamu kemana, kamu di mana, kok nggak telepon papa, nggak telepon mama, mamanya, ya. Sambil dimarahin apa? Ngobrol aja biasa. Anggap aja. Pada saat itu anggap aja anak tidak dengar sebenarnya. Tapi kita harus ngomong. Karena ada anak yang nggak dengar ya dolek gini ada. Nah intinya adalah kita tetap bertanya.
Nah, nanti kalau dia pakai jawaban apa saja, dengerin aja. Anggap aja kita husnudzon bahwa anak itu seperti itu, kan gitu, benar. Tapi jawaban yang tepat salah satunya dari orang tua adalah, nah, kalau kamu nanti sudah terbiasa mau pulang jam 2, kamu malam jam 10 baru pulang, dan itu nggak sekali, 2 kali, 3 kali. Nah, besok kalau kamu itu pengen nikah dengan laki-laki nggak jadi, kira-kira kamu jengkel kan? Iya. Gimana? Kan nggak ketemu kan kalau dipikir, tapi kalau saya ketemu tetap. Karena apa? Karena dia sudah terbiasa untuk tidak menepati janjinya. Tidak komitmen ya. Tidak, ya bahasa gaulnya komitmen. Tapi tidak menepati janji, dan itu ditulis oleh Atid. Kalau dia mamanya menikah nggak jadi, ya sudah, ya jangan kamu jengkel. Kalau mamanya apa yang kamu inginkan besok, nak, kamu nggak terpenuhi dari Allah Ta'ala, kamu nggak boleh jengkel. Karena kamu nggak ada komitmen dengan papa mama, dengan orang tua yang didik kamu, yang besarin kamu nggak ada. Nggak pernah tidak pernah tepat apa ya, kalau mau jam 2, jam 3, jam 4 lah paling tidak, boleh lah. Karena itu tetap, iya, biasa dikit tidak ada masalah, tetapi harus di titik-titik seperti itu harus diajari seperti itu. Karena apa? Lo besok itu yang akan mengabulkan doa-doa kita, keinginan kita nggak cuma doa, keinginan kita itu Allah loh. Berarti harus ada disiplin seperti itu. Iya, nah dari orang tuanya juga harus belajar. Orang tuanya bisa nggak disiplin? Mah, aku insya Allah hanya kamu yang aku sayangi. Nah, itu disiplin nggak dia gitu. Tapi bisa jadi sih disiplin atau komitmen itu juga berkaca dari orang tua juga. Ya sama lah Ustadz. Ya karena bisa aja si anak itu melihat orang tua aku juga jarang pulang. Akhirnya kan semuanya blunder ya. Nah di sini harus dikupas. Makanya antara imam dengan makmum, maksud saya suami dengan istri ini harus dikupas persoalan awalnya. Sehingga nanti anak-anak itu melihat bahwa orang tua saya tidak ada persoalan. Kalau sudah tidak ada persoalan, mudah-mudahan si anak itu memahami sebenarnya. Jadi pelajaran-pelajaran kehidupan ini sebenarnya diatur juga di dalam keluarga, di dalam ayat Quran itu diatur, di dalam hadis diatur bagaimana cara mengatur seperti itu. Selain kita memberikan jawaban, selain kita memberikan teguran dengan tidak emosi, kita juga berdoa kepada Allah Ta'ala. Kalau memang anak kita itu seperti itu dari mana? Kalau mamanya kamu bisa, ini anak saya ini kok belenjani wae sih, belenjani itu apa namanya? Nggak konsisten sih, ya kan gitu. Nah itu dari siapa kan gitu. Nah kalau memang dari kita ya kita harus, ini kayaknya saya. Itu kita yang mohon ampun kepada Allah Ta'ala. Tidak boleh kita itu menyalahkan secara langsung anak-anak kita. Kalau itu dari istri kita, kasih tahu istri, tapi jangan di depan anak. Biar si istri itu harga diri, martabat, kehormatan istri sebagai ibu itu tidak jatuh. Nah di situ anak itu nanti paham. Ayah dan ibu saya itu benar-benar sayang sama saya. Nah itu belajar. Jadi semua yang kita kerjakan sehari-hari itu karena kita ingat kepada Allah. Ingat kepada Allah walaupun anak itu kayak kamu tadi itu salah berkali-kali, ya enggak. Kalau Pak Cici tadi bilang itu enggak marah, enggak. Kasih tahu aja. Seperti itu. Makanya di situ tetap ada ujian, karena walaupun kita sebagai orang tua, kita tetap ada raqib dan atid yang menulis. Kalau kita itu salah, tetap atid yang menulis. Kalau kita benar, ya insya Allah raqib yang menulis. Kalau salah, atid yang menulis. Kalau benar, raqib yang menulis. Jadi kita harus memahami, hati-hati. Semua yang kita akan kerjakan di hadapan kita itu sebenarnya ujian. Dan harus ada tanda sabar ya. Tanda sabar itu harus kita pegang. Karena kalau enggak, wah seenak kita nanti. Tapi yang bagus mah kalau mau sabar keluarganya, anaknya nomor 1 sabar, nomor 2 Sabarudin. Sabar dulu. Oke Bang Jai. Ustaz,
sabar ini dalam menghadapi ujian yang di masyarakat, ada satu contoh soal penyakit, Ustaz. Menderita penyakit sudah bertahun-tahun, bahkan berpuluh-puluh tahun, dia berobat kemana aja, sampai titik jenuhnya, ya sudah sabar aja deh, udah nggak mau berobat lagi. Itu apa seperti itu sabar, Ustaz? Ya enggak. Sabar menerima takdir sama orang itu putus asa itu kan beda ya. Kemudian kan karena banyaknya orang yang tidak pernah mengajarkan bahwa sakit itu diawali dari perbuatan manusianya itu sendiri. Tidak pernah, malah jarang sekali. Nah, akhirnya orang itu nggak ketemu. Saya sudah ikhtiar nggak ketemu. Padahal intinya itu sebenarnya Allah itu hanya cuma kamu itu tobat, hanya itu. Nah, kalau dia nggak pernah tobat, mana dia itu bisa diberi kesembuhan sama Allah Ta'ala? Kesembuhan itu milik Allah. Dosa itu milik orang yang sakit itu. Lah orang sakit nggak pernah tobat, dia hanya cuma, saya kan sudah istighfar berkali-kali. Istighfarmu di mana? Kadang-kadang istighfar itu kamu hanya ke kanan, ke kiri, ngelihat ke sana kemari, nggak fokus. Istighfar itu ya fokus ke arah mana. Kalau memang itu di titik sakitnya, ya mohon ampun ya Allah, jika sakitku ini dari dosa-dosa yang aku kerjakan, ampuni dosa-dosaku. Memang sulit. Kalau saya boleh cerita, belum ada orang di dunia itu menceritakan bahwa sakit di mulut yang namanya sariawan itu bisa diawali dari kemarahan yang kuat sekali, yang tidak enak. Kalau dia marah tuh keluar itu, telinga itu mendengar tidak enak, Panas. Iya. Ya itu tidak pernah diceritakan, padahal itu dilarang di dalam agama kita. Tapi itu dilakukan aja. Oh ada kok syekh itu juga ngomong kalau yang namanya sakit kok dari marah. Iya ada, karena memang dia nggak punya ilmunya. Karena apa? Ya memang belum ada. Guru-guru kita yang ada di Arab itu mengupas bahwa sakit itu dari perilaku tidak baik manusia. Memang belum ada.